Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini di awal bulan tanggal 1 Juli 2022 hari Jumat? Apa yang sudah Anda kerjakan? Apa yang sudah Anda lakukan? Apa doa Anda di awal bulan ini, di bulan Juli ini, di pertengahan tahun? Tidak terasa ya, tahun ini sudah hampir lewat separuhnya, sudah berjalan gitu ya. Sepertinya baru kemarin ganti tahun, baru kemarin masuk Januari, tapi sudah bulan Juli. Anda mungkin sama dengan saya, merasakan tahun ini begitu cepat. Apa ada yang sama gitu ya? Silakan Anda balas di komentar. Waktu memang berjalan terus gitu ya. Hari demi hari berganti, minggu demi minggu berganti, kemudian tahun berganti. Berarti kalau hari berganti, bulan berganti, maka usia kita juga bertambah. Usia kita juga bertambah dewasa. Tubuh Anda juga bertambah usianya. Biasanya ketika suatu tubuh sudah dipakai cukup lama, kemudian tidak dilatih, tidak diajak olahraga, jadinya sering capek ya, sering lelah, sering sakit akhirnya. Kenapa? Karena tubuhnya tidak dilatih. Tetap saja dengan aktivitas yang rutin. Inilah pentingnya melatih tubuh, olahraga, supaya apa? Supaya tubuhnya tetap sehat, tetap kuat. Dan saya tadi pagi saya treadmill gitu ya, setiap hari saya coba treadmill, kemudian menjaga tubuh sehingga membuat berat badannya jadi lebih ideal dan tentu lebih sehat. Menjaga asupan, menjaga makanan, minuman itu juga bentuk dari kita sayang sama tubuh kita. Yang dijaga bukan hanya asupan ke pikiran, tapi juga asupan ke tubuh. Dua ini yang harus kita jaga sebetulnya, menjaga apa yang masuk ke pikiran kita dan menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Tuhan sudah ngasih kita tubuh, sudah ngasih Anda tubuh, sudah ngasih kita tubuh yang hebat nih. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ngasih tubuh yang luar biasa sebetulnya. Bandingkan dengan tumbuhan, bandingkan dengan hewan, dengan makhluk lainnya. Kita lebih hebat, manusia itu lebih hebat. Bahkan manusia itu makhluk yang sempurna. Tapi banyak orang tidak sadar bahwa dirinya hebat gitu. Akhirnya apa? Muncul tidak pede, muncul minder. Padahal Tuhan sudah bilang bahwa aku ciptakan manusia itu sebaik-baiknya penciptaan. Apalagi dibekali dengan sebuah perangkat yang luar biasa, namanya pikiran. Ini yang luar biasa, pikiran sudah ada gelombangnya, bisa dipakai buat mempengaruhi orang. Saya sebut dengan alfa telepati. Pikiran bisa dibagi-bagi kerjanya sehingga Anda bisa ada di banyak aktivitas. Pikiran bisa Anda gunakan ketika berdoa, dan hidup kita semuanya tergantung dari program yang ada di kepala kita. Mau Anda ngeyel atau enggak gitu ya, mau Anda percaya atau tidak, hidup Anda, hidup manusia itu sepenuhnya hasil dari apa yang ada di kepalanya, hasil dari apa yang ada di pikirannya. Hari ini tadi Jumat, saya tadi memberikan kelas AMC online ke seorang ibu dari Sukabumi gitu ya. Dia belajar AMC, dia bagus sekali sebetulnya. Ibu ini cukup luar biasa, dan hari tadi dia mendampingi anaknya ya. Jadi yang belajar ini anaknya. Kalau ibunya sudah belajar sebelumnya, sehingga anaknya yang belajar. Bahkan ibunya sudah sampai ke level platinum waktu itu. Ibunya sudah belajar di tahun yang lalu, sehingga dia mendaftarkan anaknya untuk belajar juga. Dia bilang ke anaknya bahwa ini ibu ngasih ilmu buat kamu, mau belajar kamu diterapkan. Dan tadi si anaknya berdua aja sama saya, ibunya tinggal. Saya bilang udah bu, tinggal aja gitu ya. Jadi saya tadi mengajari anaknya. Anaknya seorang lulusan psikologi gitu, dan dari dia tanya ke saya, Mas Firman dulu kuliahnya apa? Psikologi saja bukan. Saya kuliahnya di Teknik Elektro Mbak, di Telkom Bandung. S2-nya juga di ITS. Si Mbak ini tanya, kok bisa ya jelaskan pikiran sedetail ini?
jelaskan pemahaman yang berbeda dengan waktu saya dapat kuliah di psikologi. Tapi ketika saya sempat dijelaskan sama ibu sama mama, saya terapkan ngefek sih mas gitu, dan itu luar biasa. Karena itu saya belajar dan saya lebih paham sekarang. Coba dulu saya dapat ini ketika kuliah, saya jadi lebih hebat mungkin, jadi IP-nya bagus. Nah, seorang manusia gitu ya, punya pikiran, punya tubuh yang harus dikenali, harus dikontrol, digunakan, dan harus tahu caranya. Kalau nggak tahu caranya, maka nanti hasilnya salah. Kalau caranya benar, maka hasilnya pasti benar. Ilmu AMC sebetulnya ilmu yang sangat murah sekali, karena tidak bisa dinilai dengan uang. Hasilnya itu luar biasa. Saya ketika baca testimoni gitu ya, teman-teman yang punya hutang 20 juta, 30 juta, lunas 100-an juta, lunas, tokonya jadi rame, bisa dapat mobil, itu nggak senilai dengan belajar kelas AMC yang hanya 4 juta, 4.500.000. Apalagi tadi ketika saya ngasih kelas ke Mbak ini, saya dapat WA dari seorang peserta kelas AMC, anaknya lulus PNS dengan dia berdoa dengan rumus AMC. Mahal kelas AMC-nya? Tidak, sangat murah sekali. Kenapa? Karena manfaatnya luar biasa. Manfaatnya itu seumur hidup dan bisa Anda pakai untuk apapun, untuk anaknya, untuk istrinya, untuk bisnis, untuk karir, untuk apapun juga. Kenapa? Karena AMC saya buat sebagai formula, rumus untuk membuat Anda dapetin apa yang Anda mau. Asalkan apa? Pakai pikiran dengan benar. Saya pribadi ketika saya membuat formula ini, saya pun takjub sebetulnya, takjub sama Allah, sama Tuhan. Sehebat inikah pikiran kita? Sehebat inikah kita gitu ya? Dan berarti maha luar biasa lagi Tuhannya, Allahnya sudah menciptakan kita dengan sehebat-hebatnya, dengan sebaik-baiknya. Sehingga saya nyantol dengan dulu waktu saya di pesantren, ada salah satu ustadz saya mengatakan, kalau kamu ingin mengenali Allah, kenalilah dirimu. Nah, di sini saya tahu maksudnya bahwa dengan kita mengenali bahwa diri kita itu punya fitur yang hebat, punya power yang hebat, maka disitulah muncul rasa kenal sama Tuhan, sama Allah, bahwa inilah yang namanya Allah itu maha besar, inilah yang namanya Allah itu maha baik. Bukan sekedar ngomong Allah yang maha besar, Allah yang maha baik, tanpa ada makna, tanpa ada feel, tanpa ada pemahaman. Ini suatu yang salah sebetulnya. Jadi kita belajar AMC untuk mengenali, saya ini manusia yang gimana sih? Manusia itu punya apa? Manusia itu bisa gimana? Manusia itu dikasih apa sama Tuhan? Sebagai apa fungsinya di dunia ini? Nah, itu baru bisa dipahamkan, bisa dipahami ketika memang kita diskusi, kita belajar, sehingga tidak lagi ada Anda sibuk mencari orang sakti, sibuk cari ke teman-teman spiritual, dukun, ustadz, kiai, hanya untuk minta doa, hanya untuk minta dibantu untuk pelet dan sebagainya. No, semuanya sudah ada, dan semua orang punya fitur yang sama, punya kemampuan yang sama, tinggal orang itu maukah untuk belajar, maukah untuk menyadari, ataukah sudah pasrah saja. Dan Tuhan tidak suka dengan orang yang pasrah, yang keliru. Tuhan sukanya ketika Anda sudah berusaha, maksimalkan usaha, baru Anda pasrah. Pasrah yang benar setelah berikhtiar. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.